anak-anak semuanya. Semoga kalian semuanya senantiasa sehat dan tetap semangat. Ya anak-anak, pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, tentang pekerjaan orang tuaku yang ada di subtema 3. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Oke anak-anak, sebelum kita ke materi, Ibu akan bercerita atau mendongeng tentang kancil dan buaya. Siapa yang sudah pernah dengar cerita kancil dan buaya? Pasti kebanyakan anak-anak semuanya sudah mengerti ya, atau sudah pernah mendengar sebelumnya. Oke, Ibu akan bercerita tentang kancil dan buaya. Di suatu pagi, di hutan, hiduplah seekor kancil yang cerdik dan ramah terhadap teman-temannya. Kancil itu selalu riang gembira menyapa teman-temannya. Halo anak ayam, halo kerbau, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Kami baik kancil, kami baik kancil. Begitu kata kerbau dan teman-temannya. Suatu ketika anak ayam mendapat musibah. Dia terjepit pohon yang ada di hutan. Kemudian dia pun teriak, tolong, tolong. Dan kancil pun datang. Hai anak ayam, ada apa dengan dirimu? Kancil, aku tidak bisa keluar. Aku terjepit pohon ini. Oh begitu rupanya. Okelah anak ayam, aku bantu kamu ya. Kamu sekarang pegang tanganku. Nanti kalau kamu habis pegang tanganku, kamu akan aku keluarkan dari pohon kecil itu. Baik kancil, dari anak ayam. 1, 2, 3. Nah akhirnya kamu sudah bisa keluar anak ayam. Terima kasih kancil. Oke anak ayam, aku pergi dulu ya. Aku mencari makan. Hati-hati kancil. Terima kasih anak ayam. Kemudian kancil itu lari ke tepian sungai. Dia melihat ada banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang buah-buahnya sangat lezat. Kancil ingin pergi ke sana, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya dia bisa menyeberang sungai. Sedangkan arusnya sangat deras. Terpikirlah ide oleh kancil. Bagaimana kalau misalnya aku panggil buaya? Aku mau minta tolong sama dia supaya dia mau berjajar-jajar membuat jembatan. Buaya, buaya. Ada apa kancil? Kamu mau mati di sini dengan kami makan? Jangan begitu buaya. Aku punya daging yang sangat lezat loh dari raja. Betulkah? Betul sekali. Coba sekarang panggil teman-temanmu. Aku pengen menghitung. Ada berapa teman-temanmu? Oh begitu. Oke kancil. Kemudian datanglah buaya-buaya dan teman-temannya itu. Mereka diminta kancil untuk membuat suatu barisan yang sejajar seperti jembatan. Akhirnya kancil pun dengan sigap untuk melewati buaya-buaya yang banyak itu dan segera menyeberangi sungai. Dengan pura-pura dan menghitung 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian dia nyampe di tepian hutan yang banyak sekali buah-buaya. Hai buaya, terima kasih ya sudah menolongku. Akhirnya buaya pun marah karena dia cuma dibohongin sama kancil. Dan kancil pun segera lari untuk bisa memakan buah-buahan yang ada di hutan sana. Oke anak-anak, tadi adalah cerita kancil dan buaya. Apakah kalian bisa menyebutkan unsur-unsur apa saja yang ada dalam cerita tersebut? Ya, kita pelajari satu persatu ya. Unsur-unsur cerita dalam dongeng kancil dan buaya. Ada unsur apa saja? Yang pertama adalah unsur judul. Judul adalah yang ada pada ceritanya tadi, yaitu tentang kancil dan buaya. Sedangkan tokoh adalah orang-orangnya. Siapa saja yang tadi dalam cerita tadi? Ternyata tadi ada kancil dan buaya beserta hewan-hewan hutan yang lainnya. Kemudian sifat tokoh. Sifat tokoh ada dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Oke. Setelah sifat tokoh, ada apa lagi anak-anak? Ada latar. Latar jika dibedakan menjadi 3. Ada latar tempat, latar suasana, latar waktu. Nah, setelah latar, ada apa lagi?
ternyata ada pesan moral. Apa itu pesan moral? Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral apa yang tadi kalian dengarkan dari cerita Kancil dan Buaya? Nah, betul sekali. Tadi pesan moral yang ada dalam cerita Kancil dan Buaya adalah bahwasanya kita tidak boleh menggunakan kecerdikan kita atau kepintaran kita untuk membodohi orang lain. Dan demikian adalah cerita Kancil dan Buaya. Dan cerita ini supaya bisa menarik, biasanya bisa digunakan menggunakan media. Medianya apa? Yaitu bisa menggunakan media jari boneka. Oke, dan ada lagi, misalnya kalau kita mendengar cerita, nah apa ini anak-anak? Ini adalah cerita pewayangan, Bu. Iya, cerita pewayangan biasanya menggunakan kayu sebagai bahannya untuk supaya cerita itu lebih menarik. Nah, kayu, oke, anak-anak, kalian tahu ya, kayu itu berasal dari apa? Kayu berasal dari hutan. Nah, jadi hutan-hutan kita atau Indonesia mempunyai banyak sekali hutan. Hutan itu dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya. Ada kegiatan ekonomi yang ada di dataran tinggi dan ada yang ada kegiatan di dataran rendah. Hutan biasanya akan dimanfaatkan untuk pembuatan banyak sekali aneka kerajinan. Dari apanya? Bisa dari batangnya, bisa dari daunnya, bisa dari akarnya. Dari hutan ini dia akan ditebang. Namun ingat ya anak-anak ya, kalau menebang hutan kita harus memilih tanaman mana yang boleh ditebang, yaitu tanaman yang sudah berusia tua. Jadi setelah tanaman ini ada di hutan, dia akan ditebang, kemudian dia akan diangkut menuju ke pengrajin. Dan pengrajin ini yang nantinya akan membuat banyak sekali aneka kerajinan. Ada membuat meja yang seperti kalian ini, meja, bangku, dan ada juga ini adalah pensil. Pensil merupakan salah satu hasil dari kayu yang ada di hutan. Dan ini biasanya akan dijual. Di mana anak-anak pensil ini? Pensil ini biasanya dijual di koperasi sekolah. Nah, di koperasi sekolah ini ada penjualnya, kemudian dia juga akan ada anak-anak, yaitu kalian semua yang akan membeli hasil dari kerajinan pensil ini yang ada di koperasi sekolah. Jadi anak-anak, tadi adalah kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan pekerjaan. Jadi kalau misalnya orang di dataran tinggi, biasanya pekerjaannya adalah banyak sekali. Ada yang namanya pekerjaan tentang metik teh, atau pekerjaannya memetik teh, pekerjaannya adalah perkebunan dan perhutanan. Namun di dataran rendah ada juga pekerjaannya yaitu tentang pengrajin, penjual, dan yang lain sebagainya. Oke anak-anak, bagaimana caranya supaya hutan ini tetap lestari? Nah, kita akan membahas pada kegiatan selanjutnya. Oke anak-anak, bagaimana supaya hutan kita tetap lestari dan terjaga? Maka kita harus melestarikan sumber daya alam itu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan penghijauan atau reboisasi. Jadi anak-anak kalau di rumahnya, maka setidaknya ada satu tanaman yang bisa kalian tanam supaya hijau, terlihat hijau, bagus untuk kesehatan juga. Karena ini menghasilkan oksigen. Dan selanjutnya, untuk melestarikan sumber daya alam adalah tentang kita harus melakukan tebang pilih. Apa itu tebang pilih? Jadi kalau kita menebang tumbuhan, kita harus memilih tumbuhan mana yang harus kita tebang. Tumbuhan harus yang sudah tua, tidak boleh tumbuhan yang masih muda atau yang masih kecil-kecil. Selanjutnya adalah tebang tanam. Jadi anak-anak diusahakan setelah kalian menebang tanaman, kalian juga harus menanam lagi supaya ada kembali oksigen yang akan dihasilkan oleh tanaman tersebut. Selanjutnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak, tahukah kalian kalau membuang sampah sembarangan itu bisa mengakibatkan apa? Ya,
Kalau membuang sampah sembarangan, kita bisa kebanjiran atau mengakibatkan banjir. Jadi anak-anak, kalau habis jajan di sekolahan atau di rumah, jangan lupa untuk tetap membuang sampah pada tempatnya ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah mengurangi penggunaan kertas. Oke, kita tahu ya anak-anak ya, bahwasanya sekarang pohon kita sudah banyak berkurang. Oleh karena itu, bagaimana supaya mengurangi penggunaan kertas itu? Dengan cara kita memanfaatkan teknologi digital, yaitu file-file kita bisa kita masukkan di laptop atau di komputer. Sudah paham anak-anak? Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya dan tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.